Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Jimmy Hendrik Kepika. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Rambang, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya dari kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Hari ini saya tidak makan apa-apa guys, melainkan saya ingin mengucapkan selamat kepada tim kebanggaan arek-arek Surabaya guys. Ini karena saya pecinta banget dengan sepak bola Liga 1 Indonesia. Terutama saya cinta pada kota Surabaya dan sepak bolanya guys, yaitu Persebaya Surabaya. 18 Juni 1927 dan sekarang sudah 98 tahun, berarti 18 Juni 2025. Kalau tidak saya guys, saya pecinta Persebaya sih, Persebaya Surabaya guys, pecinta banget saya guys. Mulai dari zaman sekolah guys sampai sekarang cinta banget guys, tidak pernah hilang guys. Tapi sebelum saya cinta Persebaya, saya itu sudah mencintai sepak bola yang ada di kota saya sendiri guys, yaitu kota Probolinggo. Setelah saya mencintai kota Probolinggo sangat banyak guys, setelah itu barulah aku mencintai Persebaya Surabaya guys. Sebenarnya sih sama-sama cinta Probolinggo dan Surabaya, saya sangat cinta guys, tapi saya lebih mendahulukan kota saya dulu guys, yaitu Probolinggo. Setelah mendahului kota Probolinggo saya merasa puas, baru saya mendukung Persebaya, ikut kesana kemarin. Saya suka Persebaya itu sekitar tahun 2000-an guys, pokoknya sama dengan di daerah Kecil ya, cuman kalau di kotaku itu kalau nggak salah aku tahun 90-an guys. Tahun 90-an aku sudah menyukai sepak bola yang ada di kotaku guys. Baru setelah itu sekitar tahun 2000-an guys, barulah aku menyukai sepak bola kota Surabaya, dan sampai sekarang aku menyukainya guys. Dan aku mengucapkan selamat anniversary kepada Persebaya Surabaya yang ke 98 tahun guys. Semoga di tahun 2005-2006 ini di kompetisi Liga Indonesia 2025 ini, semoga Persebaya Surabaya bisa juara Liga 1 guys. Karena sudah lama banget, sekitaran 21 tahun guys, Persebaya Surabaya tidak memenangkan Liga 1 Indonesia, dan saya harap di tahun 2025-2026 ini Persebaya Surabaya bisa menjadi juara Liga 1 Indonesia. Inilah guys harapan saya. Semestinya juga harapan semua orang bagi pecinta sepak bola Persebaya Surabaya yang berada di Surabaya, beserta juga yang berada di luar kota atau luar pulau pecinta Persebaya. Mungkin doa dan harapannya itu sama dengan saya guys, yaitu menginginkan satu gelar Liga Indonesia guys, karena 2 tahun lagi itu menjelang anniversary yang ke 1 abad guys, yaitu 100 tahun kurang 2 lagi guys. 2 tahun lagi itu menjelang 1 abad atau 100 tahun guys. Makanya itu mungkin doa dan harapan kalian itu sama dengan saya guys. Kita dulu ya. Bagus, hanya macam biasa guys. Hanya macam biasa tapi tidak masalah guys. Yang penting aku juga ikut merayakan guys. Masalahnya dengan macam biasa, penting aku juga ikut merayakan anniversary 98 tahun Persebaya Surabaya yang saya cintai guys, dan saya hormati dan saya banggakan guys. Saya berasal dari kota Probolinggo, dekat guys dengan jantung kota guys.
Kenapa saya suka Persebaya Surabaya? Bukan dikarenakan karena dijuluki Black Mania guys. Saya suka ke Surabaya itu dikarenakan karena sebelum menyintai kota Surabaya, saya itu dulu pernah ke sana, sering ke sana untuk mendukung tim Kota Probolinggo, yaitu yang bermain di Liga 3 atau Liga 2 atau Liga 4, itu pernah bermain di Surabaya guys. Jadi saya ke sana itu sangat disambut oleh warga Surabaya guys. Jadi akhirnya aku putuskan di sekitar tahun 2000-an aku mempelajari tentang kota Surabaya beserta sepak bolanya guys. Alhamdulillah sampai sekarang aku tetap menyukai guys, meskipun belum pernah sekalipun meraih gelar juara Liga 1. Sudah puasa guys 21 tahun, tapi alhamdulillah meskipun puasa aku tetap menyukainya guys. Tidak pernah mengingkari janji guys, tidak pernah membelot kepada klub lain guys. Meskipun Persebaya terpuruk berada di bawah, di atas atau tengah-tengah, saya tetap dukung Persebaya guys. Meskipun pernah terjadi kalau Persebaya itu tidak pernah diakui PSSI, tapi aku tetap mendukung Persebaya dan berdoa sehingga bisa menjadinya nantinya diterima kembali ya, oleh PSSI guys. Bukan dikarenakan kecerobohan atau karena apa guys, mungkin dikarenakan waktu itu Persebaya tidak menyukai PSSI yang waktu itu masih menjabat karena kebanyakan aturan atau mungkin kebanyakan apalah itu. Jadi akhirnya Persebaya itu pindah ke Liga Premier guys, Indonesia Premier League waktu itu guys. Persebaya alhamdulillah berada di atas nomor 1, namun dikarenakan tidak diakui ya, begitulah guys namanya sepak bola. Kalau lagi ribet mesti aja ada masalah di sepak bola Liga Indonesia guys. Maka dari itu, jika kalian sadar, mulailah dari hal yang kecil dulu guys, jangan langsung hanya besar. Hal kecil dulu dipelajari, setelah itu berlanjut ke tengah-tengah, barulah kalian menuju ke atas guys. Aku dulunya itu belajar dari hal kecil dulu guys, bagaimana menyukai sepak bola luar dalamnya, yaitu cara menontonnya bagaimana. Sekiranya nanti ada hal yang tidak kita inginkan, saya itu sudah tahu guys ya. Saya sudah tahu dulu guys itu. Tapi meskipun saya sudah belajar dulu guys, tapi namanya apes itu tidak akan pernah tahu guys. Kalau sudah ada yang ricuh, itu yang namanya apes itu tidak akan pernah tahu guys. Karena saya sudah berpengalaman di sepak bola, makanya saya akan bercerita guys. Jika kalian nonton sepak bola itu harus dipersiapkan dengan matang guys. Jika apalagi kalian saat nonton bola itu bersama keluarga tercinta guys itu, entah itu sama istri atau anaknya, itu harus lebih ekstra hati-hati guys. Meskipun pertandingan biasa atau pertandingan big match itu tetap hati-hati guys, dikarenakan apa itu tidak akan pernah tahu guys. Kejadian yang pernah aku alami itu akan menjadi pelajaran bagi kalian semua guys. Dikarenakan saya pernah nonton sepak bola waktu itu dari Probolinggo, itu saya sendirian guys di Surabaya guys, main sore. Setelah mau pulang itu ternyata ada insiden besar guys. Maaf tidak bisa saya sebutkan, pokoknya ada insiden besar guys waktu itu guys. Dan setelah ditimbang-timbang, ya ternyata sih kalau namanya apes itu tidak pernah tahu guys. Padahal saya sudah membersihkan diri, saya itu tidak akan pernah mengikuti hal yang jelek-jelek guys, apa itu tawuran, apa itu entah apa, pokoknya seperti itulah, semacam tawuran atau apa. Tapi juga apa, saya tidak pernah ketemu guys. Padahal saya sudah menghindar dari yang namanya tawuran itu guys. Saya sudah dilindungi oleh teman-teman
dari Surabaya guys. Karena saya sudah melindungi kepada teman-teman yang saya kenal, ada di Surabaya, ada di Pasuruan, semuanya saya sebagian ada yang kenal, karena saya sudah berlindung atau dilindungi guys. Tapi yang namanya apa saya tidak akan pernah tahu guys. Saya itu kepala pernah bocor sini guys, kecil lah guys, kecil tapi berdarah guys, kena batu guys. Padahal saya itu niatnya tidak ikut tawuran, saya itu ingin keluar dari stadion tapi dalam keadaan antri guys. Suasana sudah mencekam, tidak bisa didamaikan guys. Sampai polisi, tentara, brimob semuanya keluar guys. Itu bawa gas air mata, bawa pistol atau bawa band guys. Itu sudah tidak bisa dihiraukan guys. Di dalam tawuran, di luar tawuran. Padahal saya tidak ikut ngapa-ngapain. Padahal saya itu keluar dari stadion itu guys. Tapi namanya apa guys? Ya sudahlah guys. Jadi kalian harus ekstra hati-hati guys. Jika nonton sepak bola sendirian atau bareng keluarga harus ekstra hati-hati guys. Jika tidak ingin kejadian yang sama terulang pada kalian semua guys. Pokoknya kalian itu harus hati-hati ekstranya guys. Ekstra hati-hati guys ya. Jangan sampai kejadian yang sama seperti aku terulang kepada kalian guys. Meskipun kalian itu tidak ikut tawuran, kalau yang namanya apes itu tidak akan pernah ketemu guys. Saya sudah contohnya guys. Saya itu sudah jalannya itu sudah minggir banget guys. Sudah minggir banget. Tidak mengikuti jalan-jalan yang orang-orang ingin tawuran itu guys. Tapi kalau ini namanya apes guys, tidak bisa dihindari guys. Yang pertama. Yang kedua, saya juga pernah ke Surabaya sendirian, bawa uang saku dari rumah pas-pasan waktu itu naik kereta. Nah, turun dari stasiun malah kena gendam guys. Pernah saya guys, pernah ditipu orang guys. Jadi uang saku saya ludes semua guys. Maaf tidak bisa menyebutkan nominalnya guys. Pokoknya saya pernah kena tipu atau kena gendam sama orang guys. Ludes semua sangunya. Waktu itu saya kebingungan guys. Udah nyampe stasiun Surabaya saya bingung. Bagaimana. Setelah saya berdoa di sana, akhirnya ada orang yang bantu dan saya dikasih uang untuk tiket pulang dari Probolinggo menuju Surabaya menuju Probolinggo guys. Alhamdulillah. Terima kasih kepada orang yang telah membantu aku dan semoga rezekinya makin lancar dan orangnya sekarang itu makin sehat dan makin sukses usahanya guys. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya banyak kejadian lah guys. Terus kejadian yang ketiga, saya pernah tawuran di daerah Sidoarjo guys. Hampir saja saya meninggal dunia guys. Tapi alhamdulillah berkat teman-teman ada bonek dari luar kota yang membantuku, akhirnya aku bisa selamat sampai saat ini guys. Pokoknya banyak kenangan guys yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu guys. Semoga pelajaran ini menjadi pelajaran berharga bagi kalian semua. Harus hati-hati guys. Jangan sampai kejadian yang sama, 3 kejadian yang sama ini terulang kepada kalian semua guys. Hingga mengakibatkan orang yang kalian cintai di rumah itu harus menangis guys. Pokoknya harus hati-hati guys ya. Oke guys, sampai sini video terbaru dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya bang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Salam GBD Probolinggo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anniversary untuk Persebaya Surabaya yang ke-90 tahun. Semoga di 2005-2026 ini Persebaya juara Liga 1. Salam satunya di Wani. Bye Jimmy bonek garis hijau Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Happy anniversary Persebaya Surabaya yang ke-98 tahun. Salam satunya di Wani by bonek garis hijau Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia guys. 2025-2026 Persebaya Surabaya juara Liga 1 Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Semoga impian bonek Indonesia tercapai di tahun ini. Salam satunya di Wani.